Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhkura wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifada wal istifada wal hasana tamassu bi kitabillah wa sunnat rasulillah wa du'a ila al huda wa dalala ala al khairati wa mardatihi qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka dzal alimul hakim la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini Allah Subhanahu wa taala menghapuskan segala dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkat kita memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah muliakan kita di dunia maupun di akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dikatakan oleh Habib Ali Habsyi, itu syair beliau, beliau mengatakan gini, masyi kama majma'il maulid jalil kurub dawagat taubatik ya idza man yurid bitaubatik. Jadi jadinya Habib Ali, ini nih kededak sama kayak tempat lain di mana orang-orang dibaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat itu. Jadinya Habib Ali pulang, zawagat taubatak zabat ya wagat taubatak, sekaranglah waktunya. Sekaranglah waktunya. Ya apa? Ya janib idza batatu. Apabila engkau hendak bertobat di sini. Jadi sekarang ini jadi Habib Ali Habsyi intinya gini. Dalam majelis maulid itu kerda lebih indah daripada tempat majelis maulid Nabi. Di mana ada majelis maulid Nabi, di situ tempat yang paling indah jadi Habib Ali Habsyi. Dan di saat itu juga atau di waktu itu juga jar Habib Ali Habsyi, apabila bagian kamu hendak bertobat, maka bermintalah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat di mana kita membaca maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sih harus kayak itu? Habib Ali Habsyi pulang menyambat, yahdur fiha al-Mustafa wa alihi. Karena di mana kita membaca maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahdur fiha al-Mustafa, akan hadir itu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi, dan keluarganya pun akan hadir di mana orang atau tempat itu dibaca maulid majelis maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua, maka kita membaca mendengarkan daripada membaca maulid Sintus Durarnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi insyaallah. Kita hari ini membahas satu adab lagi. Satu adab, mudah-mudahan kau mengamalkan adab inilah. Ini adab pian pasti pakai, harus pian pakai. Adab apa itu, Beb? Adab memakai sandal. Pakai sandal kan, Beb? Ceker kan? Sandal. Nah, berarti harus ada adabnya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memakai sandal. Maka sandalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini lebih hebat dari satu alam dunia ini semuanya. Sandal Nabi Muhammad. Sandal Nabi Muhammad. Apa syairnya itulah? Ada ingat syairnya? Syairnya tadi. Ala ra'si hadzal qaum naqlu Muhammadin alat fa jami'il khalqi tahta dhilalihi. Jadi syair itu Imam Syafi'i mengarangnya. Ala ra'si hadzal qaum naqlu Muhammadin, atas seluruh dunia nih di bawahnya sandalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alat fa jami'il khalqi tahta dhilalihi. Seluruh alam ini itu di bawah sandal Nabi Muhammad. Ladatura Musa nudi akhlaq wa Ahmadin inda alal garbi lam yu'mar bi khalqi alihi. Nabi Musa ketika bertemu dengan Allah Ta'ala di Bukit Tursina di Mesir itu, karena Nabi Musa ini pernah bertemu dengan Allah Ta'ala, pernah berpandir dengan Allah Ta'ala.
Nabi Musa berpadir dengan Allah Ta'ala ketika di satu tempat di Bukit Tursina itu di kota Mesir. Di Bukit Tursina itu Nabi Musa dengan Allah Ta'ala berpadiran di situ. Jadi Allah Ta'ala, ya Musa, ikhla'na alaika fa innaka biwadin muqaddasin tuwa. Ya Musa, lepasan meligam. Ini kamu sekarang lagi di tempat yang paling disucikan. Nabi Musa ketika berpadir dengan Allah Ta'ala disuruh lepas sandal. Wa alal garbi wa ahmadin alal garbi lam yu'mar bi khal'i alihi. Tapi Nabi Muhammad ketika langsung berhadapan dengan Allah Ta'ala kada boleh dipancul sandal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadinya Nabi Muhammad itu biar tahulah, Nabi Muhammad itu masuk surga di surga Allah Ta'ala pas ketika Isra Mi'raj. Nabi Muhammad itu adabnya, saking beradabnya Nabi Muhammad itu pancul sandal biar masuk surga. Saking beradabnya Nabi Muhammad. Tapi dilarang oleh Allah Ta'ala, ya Muhammad ilbasna alaik. Ya Muhammad pakai sandal ligam, jangan dilepas sandal ligam. Ya takarramul jannatu ala atharin alaihi. Nah surga itu jernya Allah Ta'ala itu menjadi mulia, mendapatkan berkah surga itu dengan berkat sandalnya itu. Sandal Nabi Muhammad. Kita nih praktiknya aja. Sandal Nabi Muhammad itu sampai orang-orang mengolahkan syair gasan sandal Nabi Muhammad. Kita siapa mengolahkan syair? Sandal Nabi Muhammad beratus-ratus tahun sudah dikisahkan orang, kita pun sudah mati pun dilupakan orang kita. Itulah makanya ulun nyambat sandal Nabi Muhammad itu jauh lebih hebat daripada al-ra'sil qaun semuanya. Atas semua makhluk-makhluk Allah Ta'ala ini kerda bandingannya dibandingkan sandalnya Nabi SAW. Makanya di sini ulun sampaikan bahwasanya Nabi pakai sandal. Nabi pakai sandal Nabi SAW. Jadi kita pun pakai sandal juga. Dan di sini Nabi SAW mengajarkan kita kayak apa adab seseorang itu memakai sandal. Paham lah kayak apa Nabi Muhammad pakai sandal, pian kayak tunjukin pakai sandal. Baiklah. Yang pertama adabnya hendaknya memulai dari sebelah kanan kemudian kiri seperti biasalah. Jadi ada sesuatu kebaikan dari sebelah kanan baru kiri. Melepasnya Bang kiri dulu baru kanan. Pahamlah, melepasnya dari kiri dulu baru kanan. Kalau memasukkan sandalnya, masukkan batisnya itu dari kanan dulu baru ke kiri. Melepasnya kiri dulu baru kanan. Yang jadi permasalahannya adalah terkadang orang-orang yang salah adalah ke depannya. Ya salah salah. Orang-orang itu terkadang kalau keluar masjid batis apa duluan? Keluar masjid batis apa duluan? Tahulah, batis kiri loh, karena mungkin pengen meloncat keluar masjid. Batis kiri keluar dulu. Jadi batis kiri dulu keluar. Pakai sandal berdahulu batis apa dulu? Kanan. Jadi bang kayak apa aja? Batis kiri keluar dahulu, sandal kanan dulu kayak apa? Nah, kayak ini madah hibiat. Triknya lah, sandal diadap. Ya kalau pian keluar masjid batis kiri, tak jajak sandalnya, masukkan batis pian yang kanan ke dalam sandal. Hanya batis kiri. Jangan batis kiri keluar masjid selajur masukkan ke sandal, salah berarti. Pahamlah. Sunnahnya kayak itu memang. Pahamlah. Jadi paham gak? Paham kan nih? Paham kalau gampang. Karena nih ini majelis kita ini kan majelis mulia. Ya kalau pian keluar dari sini batis apa? Batis kiri keluar, jajak sandalnya, masukkan batis kanan, hanya batis kiri. Gitu caranya. Pahamlah? Gampang aja. Kamarkan kita. Sudahlah. Kemudian juga jangan memakai sandal satu sandal aja. Pahamlah satu sandal maksudnya apa? Pian berjalan batis, sebuting kada bersandal, sebutingnya bersandal, jangan makruh. Karena bisa mengukurkan haibah seseorang. Haibah seseorang itu maksudnya kehormatan seseorang apabila memakai sandal sebelah aja itu bisa mengukurkan kehormatan seseorang. Jadi kalau seandainya kena sandal pian hilang sebelah, jangan sayang kalau sandal sebelahnya. Jangan dipakai di bawah bulik, jangan. Tinggal aja situ atau tenteng pakai tangan. Itu nah. Buang enggak selajur sugih. Yang mana cari duit kan. Pahamlah. Kemudian selanjutnya sama halnya kayak sandal misalnya terputus. Sandal jepit terputus. Jangan diseret. Jangan menghilangkan haibah, hukumnya makruh, dibenci oleh Allah Ta'ala. Jangan dipakai lagi kalau sandalnya sudah putus. Atau intinya gini, kalau berjalan dengan sebiji sandal hukumnya makruh. Intinya gitu dah, gampangnya gitu. Pahamlah. Di sini juga ditulis tidak memakai sandal ketika sholat, jelas saya. Sembahyang sandal kayaknya harus. Tapi sembahyang berkaos kaki boleh lah. Hah? Sembahyang berkaos kaki boleh lah. Boleh. Berkaos kaki. Kalau sembahyang bersarung tangan boleh lah. Boleh. Sarung tangan. Pahamlah. Jadi boleh. Yang kada boleh itu dahi yang tertutup itu boleh.
rupiah bisa karena ini kayak masker ini kalau ulama mengatakan hukumnya makruh, pakai masker hukumnya makruh. Jalur ulama pakai masker hukumnya makruh. Karena hidung boleh ditutupi. Sedangkan hidung itu sunnah kita tempat sujud. Jadi mencium tempat sujud kalau hidung ini sunnah hukumnya. Jadi kepala itu wajib kalau sujud tuh menempelkan ke tanah di tempat sujud, hidung hukumnya sunnah. Berarti kalau meninggalkan sunnah hukumnya jadi makruh. Jadi pakai masker hukumnya sudah Mustafa Hadar yang viral. Makanya Mustafa Hadar itu kada pernah lagi kalau sama Rinda loh. Jadi Mustafa Hadar itu dia pemerintah. Jadi Habib Mustafa Hadar itu kan berarti terakhir Mustafa Hadar ke sini semalam berapa bulan yang lalu kan ramai tuh musik-musik loh. Karena Mustafa Hadar nih gitu orang ya sifatnya memang gitu dari bahari lah. Mustafa Hadar tuh biar tahu lah. Ulun rancak main PS Mustafa Hadar tuh bahari waktu di Matapura. Di rumahnya Habib Ahmad Abdal. Anak angkat guru tuh. Itu markas kami dulu, markas bagian Habib di Matapura tuh di mana? Di rumahnya Habib Ahmad Abdal, anak angkat guru. NPS itu kami rancak. Memang orangnya gitu, sifatnya memang gitu, wataknya memang gitu. Jadi sekarang memang dilarang orang lah, dilarang orang. Apa ya? Doakan istri dahan sehat. Karena kadang-kadang orangnya memang bari muar bang, bajar ya orang. Paham lah. Jadi tadi jangan memakai sandal ketika sholat. Pakai masker tadi apa hukumnya? Makruh. Jadi kalau seandainya kada masker pasti boleh kah? Boleh aja. Tapi pihak masjid kadang-kadang kalau ada orang yang kada bermasker biasa kada dibolehkan masuk. Sebagian masjid. Pian ulun ada semasa adalah satu masjid lah di samping Danilah. Ya sekitaran kada di samping seberang situ. Di seberang sana lah. Yang di kota. Kada juga di kota di Parapik Mall. Tertawa tuh yang ditagur. Jadi semalam tuh diperiksa orang, kami kan hendak masuk ke personal ditembak apa segala macam. Ulun ini pakai jubah bayi mamah. Ada masker pinanya kada warni jualnya menagur kan. Wih ini kayaknya yang khotib nih kan Jumatan kan. Kawan ulun ditagurnya gitu kan. Karenanya kada masker. Kamu menagur ulun ayo kada hendak sama yang Jumat ayo. Tagur sama khotib. Dalah. Itu tadi hukum-hukum sedikit lah. Kemudian apabila sandal hilang, ini penting nih. Amun sandal hilang, jangan ambil sandal orang. Sandalku hilang aja, kayak apa aku beli. Jangan mikirkan sandal orang. Karena orang yang sandalnya pian ambil, kita memikirkan kayak pinya bulik juga. Bisa memikirkan itu. Jadi kalau sandal pian hilang, sudahlah cukup aja kalau sama incar sandal orang lain bisa. Kalau memang nih kalau kita bicara hukum fikih lah, bicara hukum fikih masalah sandal hilang itu, ini berat pian hukumnya. Bab muamalah tuh anu benar. Sandal pian hilang, ini kita bicara fikih lah supaya terbuka wawasan sedikit. Sandal hilang di masjid, sandal kita hilang di masjid. Kemudian kita tahu malingnya siapa? Datangi rumah malingnya. Ikam ambil sandal muka. Ikam terbawa sandal muka. Jarnya kada jar aku kada terbawa sandal ikam. Kemudian ada saksi yang mengatakan bahwasanya sandal milik orang yang maling itu tadi itu masih ada di masjid. Jadi pak kita kayak apa? Ambil sandal musuh pian yang malik tadi, ambil sandalnya, jual sandalnya, ambil duitnya, dikurangi harga sandal pian, sisanya belikan kepada orang yang pulang. Repot kalau sandal jepit terus sampai ke situ-situ lah. Amun ini masalahnya kalau sandal pian harganya jutaan apa segala macam itu hanya dipikirkan. Tapi mun sandal jepit harga 10.000 sudahlah relakan aja. Aduh sampai berkelahi gara-gara sandal jepit. Ingat tidak di banyak itu banyak kasusnya. Apabila sandal kita hilang lalu memikirkan sandal orangnya lagi. Tulak sandal jepit, bulik sandal eger. Jangan gitulah, ayolah. Sudahlah. Ini satu kisah menarik lah. Ada satu ulama namanya Bishr Al-Hafi. Sayyidina Bishr Al-Hafi. Bishr Al-Hafi ini satu hari pulang ke masjid sembahyang Jumat pakai sandal hanyar bagus. Bulik sembahyang Jumat sandal sidin hilang. Bulik sandal Jumat. Karena sidin wali Allah Ta'ala orang besar, ulama besar, ketika sandal sidin hilang harusnya kayak apa? Harusnya biasa aja sandal hilang. Perlu keperluan dunia aja itu. Harusnya kayak itu loh. Tapi sidin pas mengetahui sandal sidin hilang, sidin menangis. Kenapa sih dia menangis? Jernya orang-orang di sekitar situ. Wahai imam, dia ini orang besar. Dia ini imam besar.
wali besar. Kenapa pian sandal hilang aja, sandal yang hanyar itu hilang, terus pian nangis kenapa aja sih? Karena ulun tukarkan sandal yang lebih baik daripada itu. Jasidin apa? Aku menangis bukan karena menangisi sandalku hilang. Tapi hari ini aku menyediakan sandal sehingga ada satu umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi maling pada hari ini gara-gara sandalku. Mulai dari situ, Sidin kada pernah pakai sandal lagi sampai Sidin meninggal dunia. Makanya diberi gelar Al-Hafi. Al-Hafi itu orang yang kada pakai alas kaki. Namanya Bishr Al-Hafi. Pahamlah? Itu kisah aja, itu kisah aja. Usah gina pian sandal pian hilang di masjid gina. Kan usah kisah menangis ha. Dasar menangisi sandal itu. Kadang menangisi kawan jadi maling, Bang. Sudahlah. Kemudian apabila lewat ke pemakaman muslimin yang diperkirakan memungkinkan diri pian kada pakai sandal, silahkan lepas sandal pian. Apabila melewati pemakaman muslimin, apabila memungkinkan melepas sandal, silahkan lepas sandal. Pahamlah? Apabila memungkinkan. Amun kada memungkinkan harus lepas sandal. Padang paci kan lepas sandal susuban biar paci. Pahamlah? Itu pakai sandal aja. Ini kayak kalau ditarik kami di Hadramut itu, kami ziarah ke Zambal, ada Zambal itu. Kami itu kada bersandalan gitu biasanya ziarah. Bersih memang, tapi memang ada kayak kuburan di sini, Bang. Di sana memang kuburannya bersih, rapi, benar gitu. Pasir-pasir, bersemen bagus pokoknya. Kada kayak jadi sandal itu kayaknya biasa aja gitu di sana. Tapi kalau di sini kayaknya ngalih sedikit, lepas sandal lah. Paci, paku apa segala macam banyak. Jadi pakai sandal aja gitu. Kalau memungkinkan, kalau aja dulu jadi. Kalau memungkinkan lepas sandal aja. Karena kuburan itu kan rumahnya orang Islam juga sebenarnya. Rumah yang paling kekal abadi lagi itu rumah kita. Makanya kita wujud kita menghormati mayit yang ada di dalam kuburan itu dengan cara melepas sandal kita. Pian ditarik kalau kian mudahan pian murah rezeki panjang umur kawat tuh akan ketarik. Pian kena bakal melihat santri-santri itu banyak pada sandal. Banyak pada sandal. Banyak benar kada sandal. Kenapa lah sandal kada cukup cukar duit, kada cukup cukar sandal kah? Kada. Mungkin orang sekolah ketarik banget sugih-sugih bagi. Kadanya mereka itu kada pakai sandal itu gara-gara kada mampu nukar sandal, tapi di situ mereka wujud penghormatan kepada kota Tarim. Memuliakan kota Tarim itu dengan cara kada bersandal. Kenapa kada bersandal? Karena di Tarim itu ribuan jutaan jumlahnya para wali-wali Allah Ta'ala. Kira-kira bekas mereka jajakan mereka itu mungkin jajak pakai sandal, kira-kira kada beradab. Ngertilah? Makanya lah bagian santri itu banyak yang kada bersandal. Ini mereka ini menisbahkan atau mencontoh kayak Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas yang tahu madhab Imam Syafi'i lah. Madhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya siapa? Imam Syafi'i gurunya Imam Malik. Nah, Imam Malik bin Anas itu tinggal di kota Madinah. Seumur hidup sini kada pernah pakai sandal. Ditakuni orang, wahai Imam Malik, apa pian kada sandal? Aku takutan aja sih bekas telapak kakinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika aku jajak dan aku pakai sandal, aku kada beradab di hadapan beliau. Samarinda kita ya, sandal kada sandal aja biar Samarinda nih. Ada wali-wali yang kayak itu dah. Berganti rumah aja biar kita sandal. Pahamlah. Kemudian juga ini penting nih. Sandal ini kalau ulun wani nyambat, sandal itu lebih mulia daripada rupiah. Sandal lebih mulia daripada rupiah. Kok bisa sandal rupiah diandak di atas kepala, sandal di lantai? Kok bisa? Iya, kalau sandal kita dengan rupiah kita mungkin lebih mulia rupiah kita daripada sandal. Tapi bagi wali Allah Subhanahu wa taala sandal itu lebih mulia daripada rupiah sendiri. Kok bisa? Rupiah itu tinggal diantar sini aja. Tapi sandal itu membawa satu awak semuanya. Yang mana awak mereka itu semuanya adalah wali Allah Ta'ala. Wali Allah Ta'ala seawakan. Mun sandalnya menampung banyak sandal kalau menampung kewalian Allah Subhanahu wa taala itu sandal. Makanya kada heran juga, banyak orang-orang itu santri-santri itu biasanya apabila ada sandal gurunya itu dibalik kanan gitu. Dibalik kanan itu wujud penghormatan kita. Karena sahabat-sahabat Nabi pun melakukan hal yang sama kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu bisi pembawa sandal Nabi. Jadi pembawa sandal Nabi itu ada khusus. Kada sandal Nabi itu dibiarkan di luar kada. Sandal Nabi itu ada yang membawakan khusus namanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini 24 jam dengan Nabi Muhammad. Jadi apabila Nabi Muhammad masuk ke ruangan, masuk ke masjid, sandal Nabi Muhammad kan dilepas. Itu diambil oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sandal Nabi Muhammad itu disimpan di sini. Nah, apa namanya ini?
Nah, masukkan ke lengan tangan situ. Kenapa Bib masukkan ke situ? Banyak maling tadi Mas itu. Mana ada maling Mas itu? Tapi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tahu di mana anakannya berkah daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham lah. Jadi panggilan kita kayak apa? Beb? Ada sandal guru, masukkan ke sini juga lah. Harus usah balikkan aja. Harus simpan. Kita simpan saja sebuah bulik kan? Bahaya. Anak di luar, pun ada sandal guru di luar itu dibalikkan gitu. Siapa ke gurunya? Lawan juga mungkin bisa orang tua masih. Sandal kuitan itu dibalikkan juga. Karena kuitan biar doalhan pada wali lagi sudah. Paham lah. Surga pian itu di telapak kaki sama pian. Jadi minimal pian menyediakan sandal gasan kuitan pian supaya surga pian ngerti gores. Paham lah. Ngerti lah. Jadi itu pentingnya kita memakai sunnah. Jadi kena mulai dari sekarang kena beradab sedikit pakai sandal. Karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan itu semua. Dan inilah ini penting juga. Kalau orang-orang tawadu, sandal di luar banyak kalau sandal di luar banyak. Itu bahamburan. Kalau santri itu biasanya sandal gitu itu disusunnya akan berbalik langsung berbalik. Jadi orang itu tinggal keluar masjid langsung seluruh masuk akal sandal jadi gitu. Siapa tahu kita sangka baik dengan makhluk Allah Taala. Siapa tahu di antara perkumpulan kita ini ada salah satu dari kita ini wali Allah Taala. Biar putarkan sandalnya, Allah suka dengan perbuatan biar dapat rahmat surga biar. Paham lah. Jadi kena minggu kena tolong disusun itu semuanya. Kan usah berabutan juga. Kan mempina berabutan masing-masing ya putarkan sandal gitu. Paham lah. Jadi penting biar memakai adab ini. Mabib gitu aja. Masa bisa mengolah biar langsung surga? Nyata ya bisa. Orang-orang soleh itu lanjut terus. Satu riwayat terakhir. Pindah pusang muha binang kayak pusat semuanya sudah. Imam Ghazali itu pernah dimimpi satu orang alim mimpi Imam Ghazali. Satu orang alim mimpi Imam Ghazali. Jadi ditakuni orang alim dalam mimpi, wahai Imam Ghazali, apa yang Allah Taala berikan kesempian? Apakah Allah Taala memberi pian surga? Jadi jernih Imam Ghazali dalam mimpi itu, ya Allah Taala memberi aku surga. Apakah dengan sebab kitab pian yang banyak itu, apa sebab ibadah pian yang banyak itu yang maulah pian masuk surga? Ya sidin, ternyata bukan kitabku yang maulah aku masuk surga, bukan ibadahku yang maulah aku masuk surga. Jadi bingung ya orang. Apa amalannya sekira-kira masuk surga? Gampang di sini. Ketika itu satu hari aku lagi mengarang kitab. Ketika itu dia tahu tinta cair di pulpen yang menculuk pulpen menculuk. Paham lah. Atau tempat jangan pindah pusang usut bener. Sabar lu tempat lagi. Jadi ada pulpen kayu itu berandak di tinta, tulis gitu pula. Itu tinta dicampur banyak oleh sini. Satu hari Yusrin pas aku malam-malam menulis kitab, kulihat ada sebiji lalat, seekor lalat hinggap di tempat tintaku. Kira-kira mungkin lagi minum bekas tinta itu. Jadi hinggap lalat itu dan aku menahan pulpenku, menahan kayuku untuk menulis, masukkan ke dalam tinta itu supaya lalatnya ada terbang. Jadi dengan sebab membiarkan lalat itu minum di tempat tinta, Allah Taala memberi aku surga. Jadi jangan pernah putus asa. Ada aja rahmat Allah Taala itu luas gitu. Mungkin karena salah satu sebab kita masuk surga dengan cara membalikkan sandal orang tadi. Mudah-mudahan ya masuk surga semuanya, insyaallah. Baiklah, itu gini sampai mudah-mudahan kita dapat rahmat semua. Mudah-mudahan guru-guru kita, guru ilham, guru-guru yang lain mudah-mudahan semuanya dapat rahmat daripada Allah. Mudah-mudahan panjang umur, semuanya kabul hajat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semua ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat kita semua dikabulkan oleh Allah. Sehatkan badan kita dalam keadaan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surganya Allah min rabbil alamin wal hadhihi niyah wa kullu Nabi sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Ya hayyul qayyum ya hayyul qayyum ya hayyul qayyum ya mujib as-sa'ilin rabbil alamin. Allahumma nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umri wa sihhatan fil jasad wa sihhatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa shahadatan min al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan al-hisab wa amanan min al-adab wa nasiban min al-jannah. Warzuqna nadhara ila wajhikal karim rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.